video sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur halogen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur logam alkali. Seperti biasa kita simak yang berikut ini. Adapun kompetisi dasar pada materi kali ini yakni 3.7, di mana menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, terutama pada unsur logam alkali. Nah, indikator pencapaian kompetensi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur logam alkali dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur logam alkali. Yang ketiga, menganalisis kelimpahan unsur-unsur logam alkali di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur logam alkali. Yang terakhir, menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur logam alkali. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur logam alkali di alam. Yang keempat, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur logam alkali. Yang siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur logam alkali. Kimia unsur logam alkali. Apakah sobat pernah melihat lampu kabut? Ya, lampu yang biasa kita lihat di pinggir jalan menggunakan lampu kabut. Nah, lebih familiarnya lampu ini disebut lampu penerangan jalan umum atau PJU. Lantas, mengapa ya lampu kabut yang identik berwarna kuning ini dipilih, padahal untuk penerangan di rumah kebanyakan menggunakan lampu berwarna putih? Apakah ada alasan dibalik pemilihan lampu kabut ini? Ternyata lampu kabut ini memiliki kelebihan, diantaranya yang pertama adalah memiliki efisiensi yang tinggi atau hemat energi. Yang kedua, cenderung lebih tahan lama. Yang ketiga adalah mudah dalam pengontrolan cahayanya. Nah, selain itu nih sob, ternyata lampu ini adalah lampu natrium. Itulah sob salah satu unsur dari logam alkali. Lalu, apa itu unsur-unsur logam alkali? Unsur logam alkali adalah unsur-unsur yang ada dalam golongan utama yang terletak pada golongan 1A pada sistem periodik unsur. Nah, asal kata alkali berasal dari bahasa Arab alkoli, artinya abu, karena unsur ini bersifat basa di mana pH-nya lebih dari 7. Nah, unsur-unsur ini terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium kecuali hidrogen. Selanjutnya, mari kita bahas sifat fisika dan sifat kimia unsur logam alkali. Yang pertama, memiliki konfigurasi elektron Ns1 sehingga cenderung melepaskan satu elektron membentuk ion +1. Yang kedua, logam ini sangat reaktif sehingga mudah terbakar dan bereaksi hebat dengan air. Yang ketiga adalah logam ini bersifat penghantar listrik dan panas yang baik. Yang keempat, logam ini dapat juga diidentifikasi dengan tes uji nyala. Dan yang terakhir adalah logam ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas, melainkan dalam bentuk senyawa. Lalu, apa saja ya warna nyala api unsur logam alkali ini? Unsur logam alkali memberikan warna khas jika garam dan unsur logam-logam tersebut dibakar. Nah, kekhasan warna tersebut berasal dari katian logam yang dapat digunakan untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu senyawa. Adapun unsur litium ini jika dites uji nyala menghasilkan warna merah. Unsur natrium jika dites uji nyala menghasilkan warna kuning. Kalium hasil tes uji nyala menghasilkan warna ungu.
rubidium jika dites uji nyala menghasilkan warna merah, cesium jika dites uji nyala menghasilkan warna biru, dan francium jika dites uji nyala tidak teridentifikasi. Lalu bagaimana ya cara mendapatkan unsur-unsur logam alkali? Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak yang berikut ini. Kelimpahan unsur-unsur logam alkali. Yang pertama adalah unsur litium. Di kerak bumi kelimpahannya 18 ppm, di laut 0,2 ppm, sumbernya adalah aluminosilikat. Yang kedua adalah natrium. Kerak bumi 22.700 ppm, di laut 10.600 ppm, sumbernya adalah halit. Yang ketiga unsur kalium. Di kerak bumi 18.400 ppm, di laut 380 ppm, sumbernya adalah silfit. Yang keempat, rubidium 78 ppm, di laut 0,12 ppm, sumbernya adalah lepidolit. Yang kelima adalah cesium, di kerak bumi 2,6 ppm, di laut 0,006 ppm, sumbernya adalah polusit. Yang terakhir adalah francium, bumi terdapat hanya 30 gram. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya.